Makanan bergizi gratis atau MBG merupakan program nasional diperuntukkan bagi peserta didik PAUD, taman kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga menengah. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Semua penyajian menu MBG harus memenuhi standar gizi yang seimbang. Selama ini banyak informasi miring yang ditemukan di sejumlah daerah terhadap persoalan penyajian makan bergizi yang membuat masyarakat cemas. Alasannya sungguh klasik. Mulai dari menu yang kurang seimbang, ditemukan adanya dugaan keracunan makanan, penyajian buah-buahan yang dianggap tidak sesuai bahkan sajian makanan yang dianggap tidak enak saat dikonsumsi. Irwansyah, salah satu kepala SPPG Yayasan Tuah Gizi Nusantara, yang berada di Kelurahan Waikandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, kepada Deta Nusantara mengatakan, terkait isu-isu miring yang beredar, kami sebelumnya sudah melakukan antisipasi, saat kami masih tetap beroperasi dengan menjalankan standar prosedur dan pencegahannya. Izin Pak ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Irwansyah, Kepala SPPG Tanjung Senang Waikandis 2. Di sini akan saya sedikit menjelaskan Pak terkait isu-isu yang beredar yang mungkin di SPPG lain ya Pak ya. Kalau insya Allah di tempat kami masih berjalan dengan standar, dengan prosedurnya dan tidak ada terjadinya KLB. Nah, untuk pencegahannya ya Pak ya, yang ingin dipertanyakan pencegahannya terkait masalah KLB. Nah, saya bisa sampaikan sedikit Pak, bahwasannya setiap pengecekan bahan baku datang itu harus terutama Pak dicek dulu. Bahan baku datang, kita timbang, kita cek apakah baik atau tidaknya bahan baku tersebut untuk kita olah. Apabila tidak baik, dalam jangka waktu tertentu yang untuk bakal kita olah nantinya, kita harus tegas Pak. Untuk supplier atau mitra kita pulangkan. Kenapa? Resiko dari bahan baku yang tidak baik itu menyebabkan KLB Pak. Nah, kedua, pengolahannya di dapur Pak, higienis atau tidaknya. Nah, apabila relawan itu dalam mempersiapkan bahan bakunya tidak higienis, bisa menyebabkan salah satunya KLB atau keracunan. Nah, kemudian ketiga, di pengolahannya Pak, di situ kita harus melihat Pak, cara mereka masak, cara mereka mengolahnya seperti apa. Apabila terjadi pengolahan yang tidak baik, contohnya pengolahan yang tidak baik seperti apa? Minyak yang dipakai bukan minyak baru. Itu bisa menyebabkan satu dampak negatif yang sangat buruk itu Pak untuk kesehatan gizi anak-anak. Apabila anak-anak mempunyai gangguan dari minyak yang kurang baik tadi kan bisa menyebabkan gatal-gatal, dia bisa ya KLB lah bisa disebutnya kan Pak, gitu. Keempat Pak, keempat itu di pemorsian Pak. Di pemorsian juga kita harus menekankan kepada relawan di tim divisi pemorsian untuk harus dicek makanan yang dari pengolahan itu apakah baik untuk didistribusikan. Contohnya mereka harus mencium, mencicipi sedikit yang harus sesuai atau enggak, atau bau atau enggaknya, berlendir atau tidaknya makanan itu. Apabila tidak layak, jangan dimasukkan ke dalam ompreng Pak, karena itu menyebabkan terjadinya KLB tadi Pak. Kalau makanan itu basi kan buat anak-anak sakit perutnya gitu kan Pak. Nah, keempat itu keempat Pak di pemorsian. Kelima, kita kembali ke tim ompreng Pak, pencuciannya baik atau tidaknya dia mencuci, bersih atau tidaknya dia mencuci, kering atau tidaknya dia mengeringkannya. Di situ kita bisa lihat ompreng itu benar-benar harus bersih sehingga untuk dipakai kebesokan harinya dapat lebih baik lagi. Hal yang sama disampaikan Adiel Bangsawan, Kepala SPPG Yayasan Bakti Pemuka Raya yang beroperasi di wilayah yang sama. Ia mengatakan, kami punya standar operasional prosedur yang dilakukan. Pertama, sebelum makanan itu keluar dari dapur, dari pengolahan, dari pemporsian, dilanjut ke distribusi, kami lakukan terlebih dahulu dengan uji oleh tim ahli gizi, untuk mengetahui pengecekan dari segi kelayakan, kualitas. Kalau memang ditemukan adanya makanan basi sebelum didistribusikan itu, nanti ahli gizinya bakal menahan atau tidak didistribusikan. Ujar Adia. Bentuk pengolahan itu seperti apa Pak? Kalau kita ini kan sebelum makanan itu keluar dari dapur, dari pengolahan, dari pemorsian, kemudian lanjut ke distribusi, itu kita ada uji organoleptik dan tim yang menaungi itu dari ahli gizi Pak. Nah, jadi sebelum makanan keluar kita ada organoleptik untuk dicek
dari segi kelayakan, kualitas. Kalau memang ditemukan adanya makanan basi sebelum didistribusikan, itu nanti ahli gizinya bakal menahan atau tidak didistribusikan. Dari Bandar Lampung, Deta Nusantara melaporkan.